Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali untuk membahas saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan bagi investor maupun traders di sepanjang perdagangan awal pekan ini. Baik, Mas Anton, kita akan lanjutkan kembali. Sektor perbankan yang Anda rekomendasikan BRI, kemudian BCA. BCA tadi sudah disampaikan juga secara fundamental juga masih mendukung untuk mengalami kenaikan meskipun kalau kita lihat perdagangan hari ini justru lagi terkena aksi jual ya untuk Bank BCA sendiri. Apakah ini menjadi peluang kita untuk mengambil posisi beli? The best entry yang bisa Anda sarankan? Silakan. BCA boleh mengambil posisi beli di harga sekarang atau cari harga terbaik setelah dia mengalami koreksi sekitar 27.900, 27.800 ya. Itu area support yang bisa dilakukan untuk pembelian. Target resistennya di area 31.000 untuk sampai dengan akhir tahun. 31.000 sampai dengan akhir tahun. Berarti di tengah pelemahan ini justru tersedia ruang yang menarik ya untuk kita mengambil posisi beli dari Bank BCA. Memang ini sudah tidak dilakukan lagi. Tapi dari sisi valuasinya bagaimana? Apakah memang ini ya dibandingkan dengan BRI kan perbandingannya jauh sekali begitu, Mas? Ya, memang cukup mahal. Tapi seperti kalau kita melihat mobil mahal tetap akan ada pembelinya. Sehingga BCA meskipun valuasinya cukup mahal akan tetap ada pembelinya. Oke, itu dia menjadi salah satu yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini. Pemirsa, sektor perbankan, Bank BRI, BBCA itu hajar kanan saja bisa dikatakan begitu ya Mas Anton ya? Ya. Oke, Caron Pokpan, Indonesia Tbk Cepin, bagaimana rekomendasinya? Ini juga posisi buy. Kalau kita lihat trading hari ini juga tidak jauh berbeda begitu. Apakah memang lebih kepada ada sentimen fundamental kah? Atau ada trigger lain yang membuat Anda rekomendasikan Cepin? Kalau saya lihat Caron Pokpan lebih ke teknikal saya melihatnya. Di mana Caron Pokpan sudah mulai masuk tren bullish ya dari sejak pandemi kemarin. Sudah mulai recover. Ya. Sudah mulai recover sehingga boleh kita lakukan untuk pembelian Caron Pokpan. Cari rata-rata harga terbaik di sekitar 5.800 sampai 5.900 dengan target 6.500 untuk Caron Pokpan. 6.500, berarti current price juga boleh di 5.975, naik sekitar 0,4% begitu. Belum ketinggalan ya, bisa dikatakan seperti itu ya? Belum ketinggalan. Oke, peluangnya untuk jangka pendek saja hit and run atau bagaimana kalau kita lihat Cepin? Karena kan pergerakannya satu pekan aja fluktuatif nih. Ya, pergerakan terakhir kan fluktuatif dan cenderung sideways ya. Betul. Sehingga boleh dilakukan hit and run. Oke, hit and run saja dengan mencermati pergerakan sampai dengan 6.500 ya. Betul. Keuntungan yang bisa dicapai dari Cepin. Berikutnya ada United Tractors dan ini lebih buy on weakness. Kenapa? Apakah karena dari sisi komoditas kah yang mendorong penguatan dari UT atau bagaimana? Dari UT saya melihat juga pergerakan secara teknikalnya masih ranging ya. Sehingga kita perlu melihat untuk area buy on weakness di sekitar area supportnya di 21.300 sekitar situ ya. Cari harga terbaik sekitar itu dengan target upside-nya ke area 24.000. Karena pergerakannya masih ranging dan sideways cukup lama ya. Betul. Karena kalau kita lihat juga dalam 1 bulan lah, kita lihat kan trennya justru turun ya. Memang sekarang lagi mencoba rebound, meskipun kita lihat naiknya baru 0,23%. Jadi bisa dikatakan di tengah posisi rebound dari pergerakan UT tetap kita harus menunggu di bawah, buy on weakness. Betul. Oh baik, oke. 21.300 ya, the best entry yang bisa Anda sarankan. Peluangnya ke 24.000 saja, begitu untuk peluang dari UT? Ya, saat ini resisten terdekat di area 24.000 saja. Baik, short term ya? Ya, short term. Short term saja. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan fundamentalnya, Mas Anton, adakah memang didukung juga dari pergerakan harga komoditasnya kah atau bagaimana, batu bara misalnya? Harga komoditas belum cukup menarik ya untuk batu bara sehingga UT rasanya belum ada sentimen dari harga komoditas untuk batu baranya. Baik, itu dia pilihan investasi. Kembali kami serahkan juga kepada pemirsa, investor maupun traders untuk menyikapi beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mas Antonius Edison tadi. Bank BRI, BCA, Cepin, kemudian United Tractors buy on weakness. Dan menyikapi dengan pergerakan market, indeks harga saham gabungan hari ini juga masih bergerak positif. Meskipun kita lihat lagi-lagi tahanan penguatan yang terjadi ini juga tidak lama. Sudah mulai ada sedikit tekanan lagi begitu, Mas Anton. Berarti sideways. Dan strategi investasi bagi masyarakat investor lainnya bagaimana? Misalnya mereka sudah memiliki portofolio di luar dari 4 yang sudah Anda rekomendasikan tadi. Tetap cari saham-saham portofolio Anda yang bullish ya. Kalau misalnya secara teknikal
Anda melihatnya sudah bearish, seperti misalkan Telkom, boleh dipertimbangkan untuk switch ke saham-saham yang mulai bullish dan tetap cari area support untuk melakukan buy on weakness dan menurunkan harga rata-rata ya. Baik. Dan untuk technical recession Indonesia seringkali disebut, tapi tidak perlu panik, karena Indonesia harusnya Q3 ini sudah akan mulai membaik ya. Ya itu dia. Kuartal 3 ini kan memang masih menjadi penantian juga bagi masyarakat investor begitu. Akhirnya mereka lebih memilih wait and see begitu, atau cicil beli sebaiknya juga sudah mulai bisa dilakukan sambil menunggu nanti mereka sudah mulai mengalami lonjakan yang signifikan nantinya apabila rilisnya sudah keluar. Cicil beli sudah mulai dilakukan karena Anda nggak akan dapat harga terbaik lagi ketika marketnya sudah mulai rally ya. Jadi kalau harga sudah di area-area support seperti sekarang ini, boleh pertimbangkan untuk menurunkan harga rata-rata portfolio Anda, karena mungkin aja Anda nggak akan dapat harga-harga yang di bawah seperti ini lagi. Setuju. Tapi seberapa lama juga ini kalau kita menantikan adanya pelemahan-pelemahan seperti saat ini, kemudian Anda katakan menjadi momentum yang tepat. Kan kita lihat indeksnya juga bergerak fluktuatif. Mereka pun meskipun mengambil posisi beli pun juga tidak boleh lama-lama begitu ya Mas Anton ya. Apakah bisa kita untuk investasi jangka panjang, menabung saham misalnya? Boleh untuk menabung saham, pastikan saham-sahamnya big caps tentunya ya. Big caps, karena mover ISG kan pasti big caps. Dan Anda boleh mencari harga terbaik sampai dengan akhir November, karena Desember seharusnya sudah mulai masuk rally sampai dengan kuartal pertama tahun depan. Baik. Itu dia, ada beberapa hal yang perlu dicermati, berarti saham-saham yang masuk dalam LQ45 kali ya mungkin ya. Boleh. Ini bisa menjadi pilihan investasi. Oke, dan bagaimana dengan saham ataupun sektor-sektor yang justru sebaiknya dihindari nih Mas Anton? Karena memang banyak sekali yang merekomendasikan buy. Tapi bagaimana dengan saham yang justru sebaiknya mereka singkirkan dulu nih, tidak masuk dalam bidikan ataupun radar investor maupun traders untuk mereka masuk ke dalam perdagangan? Ya, sektor properti dan telekomunikasi saya lihat masih kurang baik performanya secara teknikal ya. Jadi untuk secara teknikalnya nanti tunggu wait and see ketika mereka sudah mulai terbentuk sebuah pergerakan-pergerakan pembalikan tren, boleh dicermati. Kecuali BSDE tadi apa bagaimana? Itu kan masuk properti juga. BSDE betul masuk properti. Kalau Anda masih mau mengkoleksi BSDE, silakan, tapi hit and run saja. Karena BSDE juga sektor properti dan saya rasa untuk long run-nya kurang oke juga sih sebenarnya. Iya. Baik, itu dia. Ada beberapa sektor yang mungkin masih perlu dihindari dulu, adalah sektor properti, kemudian juga tadi adalah sektor telekomunikasi ya Mas Anton ya. Oke, Mas Anton, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan di awal pekan ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Anton. Selamat pagi. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Sesaat lagi.